Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat budaya, kita kembali di program apresiasi budaya lokal dan malam hari ini tema kita adalah pencegahan kepunahan bahasa daerah. Sudah terhubung bersama narasumber kami, sahabat budaya, beliau by Zoom ya. Ini Bapak Pamuda SS MSI selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pamuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, weh, Selamat malam. selamat malam. Lama lagi baru kita berjumpa lagi nih Pak. Iya, Iya, oke. rasanya setahunan ya Pak. Setahun betul. Ya, Apa kabar Pak? Sehat ya? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Oke. Iya, Pak Pemuda, kita boleh langsung mulai Pak ya? Silakan. Iya, iya. Nah, sahabat budaya, kepunahan bahasa ini bukan sekedar hilangnya kumpulan kata, melainkan hilangnya identitas sejarah dan cara unik manusia memahami dunia. Ketika sebuah bahasa mati, maka kita akan kehilangan perpustakaan pengetahuan tradisional yang tidak ternilai. Nah, mari silakan ini Pak, strategi komprehensif untuk mencegah kepunahan bahasa kira-kira bagaimana ini? Oke, jadi sebelum masuk ke strategi komprehensif, Iya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa menurut data dari Balai Bahasa ada 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. 718 bahasa Iya, daerah. iya. Oke, ini Kemudian penelitian ini Pak ya? Secara keseluruhan Pak ya? secara keseluruhan Oke, iya. di luar subdialek yang ada. Oh, iya, Dan iya. mungkin saja ada yang belum terdata, Ah, bisa saja. oke. Kemudian strategi komprehensif untuk mencegah kepunahan bahasa, uh, untuk malam ini ada 5 yang bisa saya sampaikan. Iya. Yang pertama dokumentasi dan digitalisasi. Hmm. Kemudian yang kedua ada revitalisasi berbasis komunitas. Yang ketiga integrasi dalam sistem pendidikan. Hmm. Keempat kebijakan dan dukungan pemerintah. Dan yang kelima adaptasi teknologi dan media populer. Oke. Kita mulai ke yang pertama itu Iya. dokumentasi dan digitalisasi. Jadi langkah pertama dalam penyelamatan bahasa itu adalah mengabadikan bahasa tersebut sebelum penutur aslinya punah. Hmm. Jadi perlu ada upaya untuk mengabadikan. Melalui cara apa? Misalnya melalui arsip audio visual. Oke. Merekam percakapan sehari-hari, merekam cerita rakyat, Iya. nyanyian tradisional, dan ritual dalam kualitas tinggi. Kenapa perlu merekam? Misalnya dalam bukan hanya mencatat, bukan hanya membuat dalam bentuk kamus dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa daerah di Sulawesi Selatan, termasuk bahasa Bugis, misalnya intonasi itu membedakan makna. Jadi hanya panjang pendek itu bisa membedakan makna Iya. pada saat pengucapan. Sehingga perlu ada perekaman. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah misalnya cerita rakyat. Apakah masih disampaikan cerita rakyat itu kepada generasi muda sekarang? Dan perlu juga diingat bahwa kita punya nyanyian tradisional Iya. ketika misalnya ingin menidurkan anak, ada lagu, ada dondo anak dalam bahasa Makassar, biasa juga ya diistilahkan kelompak luserang, atau mungkin ya belale dalam bahasa Bugis. Begitu pula yang lainnya. Kemudian setelah arsip audiovisual itu ada kamus digital dan korpus. Jadi ini tujuannya membangun basis data dan tata bahasa yang dapat diakses melalui aplikasi teknologi sekarang. Apakah melalui handphone, apakah melalui perangkat lainnya. Dan ini syukur alhamdulillah teman-teman di Bahasa Ibu Wiki Sosial sementara melakukan hal ini bekerja sama dengan Departemen Sastra Daerah, Universitas Hasanuddin, begitu pula dengan program studi
Bahasa Makassar UNN ini sementara berjalan untuk khususnya untuk bahasa Makassar. Kemudian yang perlu juga dilakukan dalam dokumentasi dan digitalisasi ini adalah transkripsi teks. Misalnya ada cerita rakyat, ada tradisi lisan yang sudah direkam, itu perlu dialihkan ke bentuk tulisan sehingga bisa dipelajari secara visual, bisa dibaca, bisa disampaikan di depan kelas. Di samping tadi ada arsip audiovisualnya, Iya. ada juga teksnya. Oke. Iya. Nah, terus berarti ini sudah termasuk kondisi Pak ya, kondisi penggunaan bahasa daerah seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar di Sulawesi Selatan yang saat ini sudah masuk kategori mengkhawatirkan begitu Pak? Kalau berdasar pada teori vitalitas bahasanya David Crystal, Iya. saya bisa mengatakan dia hampir masuk ke ranah keterancaman. Kenapa Oke. terancam? Karena bisa kita lihat terutama di kota-kota misalnya anak yang baru belajar bicara itu sudah bukan lagi bahasa daerah yang dijadikan bahasa pertama. Oke. Sedangkan menurut di Kristal itu Iya. bahasa dikatakan terancam ketika bahasa itu hanya dipahami oleh orang dewasa ke Iya. atas dan tidak diwariskan lagi kepada generasi berikutnya. Sehingga kondisi ini kita bisa lihat misalnya di kota-kota besar itu sudah sangat jarang yang mengajari anaknya memberikan bahasa pertama kepada anaknya itu bahasa daerah. Apakah itu Bugis, Makassar, Toraja atau Mandar. Oke, oke. Nah, oke. Nah, iya. Oke. Nah, faktor-faktor utama apa saja menurut pengamatan Bapak menjadi penyebab mulai tergesernya bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di kalangan generasi muda kita ini? Ada satu faktor itu ada gengsi mungkin menganggap bahwa bahasa daerah itu adalah bahasa udik, bahasa yang biasa dikatakan agak kampungan mungkin menurut mereka. Oke. Ada sikap negatif pemilik bahasa daerah itu terhadap bahasa daerahnya sendiri. Itu salah satu faktor. Kemudian upaya yang kedua untuk pencegahan kepunahan bahasa ini adalah revitalisasi berbasis komunitas. Iya. Jadi bahasa itu hanya akan hidup jika digunakan dalam interaksi sosial yang nyata. Artinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke. Misalnya ada satu bahasa yang hampir punah dan tetapi masih ada penutur fasinya, maka penutur fasi inilah yang mengasuh, yang mendidik, yang mewariskan kepada anak-anak usia dini terkait dengan bahasa ibu itu. Oke. Sehingga betul-betul penutur yang fasi ini mewariskan bahasa itu kepada generasi berikutnya. Kemudian sekarang kan ada juga komunitas terkait dengan bahasa daerah di Sulawesi Selatan, misalnya Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Teman-teman di sana juga sering berkegiatan terkait dengan bagaimana untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, Iya, iya. Bugis, Makassar, dan Toraja. Oke. Nah, banyak keluarga muda di Sulawesi Selatan saat ini, Pak, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing ketika berkomunikasi dengan anak-anak mereka di rumah. Ya, kesannya lebih modern begitu, Pak Tabe. Bagaimana melihat fenomena ini, fenomena pergeseran bahasa ibu di tingkat keluarga seperti ini? Jadi sebuah kenyataan yang memang tidak bisa kita hindari. Iya. Tetapi saya kira perlu ada upaya dari semua pihak bahwa di samping bahasa Indonesia, bahasa asing, ada juga bahasa daerah yang perlu kita lestarikan dan betul-betul ini adalah milik kita.
di balik bahasa daerah itu ada pesan, ada papasan dalam bahasa Makassar menggunakan bahasa daerah, ada papasan dalam bahasa Bugis menggunakan bahasa daerah yang bisa membentuk karakter generasi muda misalnya. Iya. Jadi perlu kesadaran bersama. Mulai dari masyarakat sebagai pemilik bahasa itu, pemerintah mungkin melalui peraturan pemerintahnya, termasuk dengan bagaimana dengan sistem pendidikan yang betul-betul mengajarkan bahasa daerah, budaya daerah, sastra daerah kepada siswanya dan menjadikannya sebagai mata pelajaran wajib. Oke. Pak, kita jeda sejenak dulu Pak, nanti balik lagi. Oke. Iya, oke. Sahabat budaya jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang Lanjut lebih... lagi. Selamat malam Pak Pemuda. Ya. Iya, oke. Kita lanjut lagi Pak. Iya, halo. Oke. Iya, oke Pak. Nah, Ya, halo, ya. iya Pak. Di era digital dan media sosial, ini anak-anak muda kita mereka cenderung menganggap bahwa bahasa daerah itu kurang keren atau bahkan tergolong kuno. Bagaimana strategi Bapak selaku akademisi, apalagi pemerintah juga, agar bahasa daerah ini bisa tetap relevan dan menarik bagi Gen Z dan juga Alpha? Oke, jadi memang perlu ada adaptasi teknologi dan media populer. Sehingga anak muda itu tertarik. Bahasa harus terlihat keren dan relevan dengan zaman. Iya.
Misalnya ada lokalisasi konten, menerjemahkan media sosial, game dan perangkat lunak ke dalam bahasa daerah. Kemudian mendorong konten kreatif, mendorong pembuatan musik, film pendek dan podcast dalam bahasa ibu atau bahasa daerah. Syukur misalnya ada Bugis, mungkin ada filmnya yang berbahasa Bugis, Timur Kota kalau tidak salah, itu sangat diminati dan betul-betul berbahasa Bugis misalnya. Dan begitu pula dengan konten-konten lain yang ada di Sulawesi Selatan yang setidaknya menggunakan bahasa daerah atau aksen berbahasa daerah itu sebagai bentuk adaptasi teknologi dan media populer. Kemudian perlu juga kita sadari bahwa khususnya untuk Bugis Makassar, aksara Lontara itu sudah beberapa puluh tahun lalu sudah bisa diketik di komputer, di laptop. Artinya sudah beradaptasi dengan teknologi. Keyboardnya sudah bisa mengetik menggunakan aksara Lontara. Begitu pula dengan sekarang di ponsel bisa SMS-an menggunakan aksara Lontara. Artinya sudah beradaptasi. Tapi tinggal bagaimana mensosialisasikannya dan bagaimana menggunakannya. Kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah, memang untuk bahasa daerah ini perlu ada dukungan struktural yang memberikan status pada suatu bahasa. Misalnya ada legalitas hukum. Syukur alhamdulillah di Sulawesi Selatan sudah ada aturan yang dikeluarkan bagaimana bahasa daerah itu diajarkan di tingkat SMA dan sederajat. Kemudian kabupaten kota juga di Sulawesi Selatan mengeluarkan pembelajaran bahasa daerah. Ada beberapa yang sudah mengeluarkan, misalnya Kota Makassar, Kota Parepare juga sudah mengeluarkan aturan wajib pembelajaran bahasa daerah di tingkat sekolah dasar, SMP, sehingga artinya pemerintah telah memberikan dukungan sepenuhnya untuk bahasa daerah. Kemudian perlu juga ada insentif bagi penutur, memberikan penghargaan atau dukungan bagi komunitas yang aktif melestarikan bahasanya. Dan yang penting juga adalah penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah di ruang publik. Nah, sejauh mana kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan ini efektif dalam mempertahankan penutur muda? Apa tantangan terbesar yang dihadapi para pengajar? Jujur, yang tantangan terbesarnya juga terkait dengan masalah, masih ada masalah di Dapodik bahwa guru bahasa daerah belum terdaftar untuk mengikuti PPG, dan setelah PPG itu baru bisa menerima maaf, sertifikasi. Sampai sekarang itu tantangan terbesar yang dihadapi di seluruh Indonesia. Baru-baru ada PPG, ternyata bahasa daerah juga belum masuk untuk guru-guru bahasa daerah. Dan teman-teman sudah bergerak, guru-guru di seluruh Indonesia melalui organisasinya masing-masing, bahkan sudah pernah sampai ke DPR RI untuk mempertanyakan hal ini, pengakuan terhadap guru bahasa daerah. Kemudian terkait dengan kurikulum, saya kira teman-teman PPBDI telah membuat kurikulum untuk bahasa daerah di Sulawesi Selatan, bahasa Bugis, bahasa Makassar, kemudian bahasa Toraja. Tinggal bagaimana guru-guru di kelas mengembangkan yang buku saku yang telah dibuat oleh teman-teman di PPBDI ini. Nah, apakah Bapak melihat bahwa apakah ini ada unsur kesengajaan di dalam gitu Pak, mohon izin, sehingga akhirnya guru-guru bahasa daerah ini seperti apa namanya, mereka tidak terlalu diperhatikan begitu Pak?
Saya melihatnya memang perlu ada kerjasama, bukan masalah unsur kesengajaan dan sebagainya. Perlu ada pemahaman bersama dari semua tingkatan pengambil kebijakan bahwa ada juga guru bahasa daerah yang berjuang di seluruh Indonesia di samping dengan mata pelajaran lain. Sehingga saya kira suara-suara mereka juga perlu didengarkan untuk kesejahteraan mereka. Apakah Bapak melihat sudah ada secerca harapan ke depannya? Ini masih tetap bergerak. Saya kebetulan juga tergabung di grup Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia, kemudian Asosiasi untuk Program Studi Bahasa dan Sastra Daerah Indonesia. 3 bulan kemarin sempat dibahas dan mereka sepertinya akan mengadakan pertemuan, kemudian akan melanjutkan ke pemerintah. Dalam hal ini akan kembali audiens dengan DPR RI terkait dengan bahasa daerah, terkait dengan guru bahasa daerah ini. Oke, Bapak optimis ya? Ya, karena teman-teman di seluruh Indonesia masih sampai sekarang masih bergerak. Mereka selalu mengadakan koordinasi melalui PPBDI, melalui Katbudi, melalui Adisabda, atau organisasi-organisasi yang terkait dengan bahasa daerah. Oke, iya. Oke, Pak Pemuda, kita sejenak 1 menit, nanti kita balik lagi, Pak Pemuda. Iya, sahabat Buddha jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh,
Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada Sahabat budaya, kita berlanjut lagi masih bersama Pak Pemuda. Selamat malam Pak Pemuda. Selamat malam. Oke. Nah, Pak, tadi kan sempat disinggung ya mengenai penutur-penutur muda bahasa daerah kita di di Kota Makassar. Bagaimana Bapak melihat kehadiran mereka sampai saat ini? Apakah sudah memenuhi kuota kah atau memang sudah dengan jumlah mereka saat ini apakah sudah cukup atau seperti apa? Jadi saya kira masih ada di antara mereka yang masih tetap menggunakan bahasa daerahnya. Tidak semuanya tidak menggunakan bahasa daerah. Oke. Tapi ada juga memang sering kita dengar bahwa saya misalnya orang Makassar, saya sudah tidak tahu berbahasa Makassar. Saya orang Bugis, saya sudah tidak tahu berbahasa Bugis. Itu juga tidak bisa kita pungkiri. Ini ada kenyataannya di masyarakat. Sehingga generasi muda harapan saya adalah mereka di samping mempelajari bahasa lain, mempelajari budaya lain, mereka harus tetap mempertahankan bahasanya, tetap mempertahankan budayanya. Kalau terkait beberapa kota presentasinya, ini saya kira belum ada yang mengadakan penelitian secara mendalam terkait dengan itu. Namun patut kita syukuri bahwa di sekolah-sekolah di Kota Makassar misalnya diwajibkan mengajarkan bahasa Makassar. Itu sudah ada peraturan daerah khusus untuk Kota Makassar. Sehingga generasi muda mau tidak mau mereka akan ketemu dengan bahasa Makassar di sekolah mereka. Ketemu dengan aksara lontara di sekolah mereka. Mereka akan belajar budaya Makassar misalnya di sekolah mereka. Sejauh Jadi mana? tinggal Iya, lanjut dulu. Iya, boleh silakan lanjut dulu, Pak. Jadi tinggal bagaimana guru memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka bangga terhadap bahasa, budaya, dan sastra daerah mereka masing-masing. Oke. Lalu sejauh mana kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan efektif dalam mempertahankan penutur muda? Apa tantangan terbesar yang dihadapi para pengajar? Jadi saya kira karena sudah ada buku saku yang dibuat oleh teman-teman PPBDI, sekali lagi tinggal bagaimana guru mengembangkannya. Itu ke depan mungkin masih ada yang perlu ditambah, dikurangi dan sebagainya. Kemudian tantangan terbesarnya boleh dikatakan arus globalisasi yang menembus batas dan ruang. Mereka lebih merasa tertarik dengan budaya dari luar, bahasa dari luar. Generasi muda biasanya menganggap sekali lagi bahasa daerahnya tertinggal tanda kutip dibandingkan dengan bahasa dari luar. Sehingga bagaimana guru ini di sekolah bisa memberikan motivasi supaya mereka bangga dengan bahasa daerahnya. Di samping itu bagaimana orang tua di rumah juga memberikan motivasi dan setidaknya dalam berkomunikasi dalam rumah tangga menggunakan bahasa daerahnya. Lalu apa poin-poin kunci yang harus kita pegang bersama demi menjaga kelestarian bahasa daerah di Sulawesi Selatan, Pak? Jadi sekali lagi untuk bahasa daerah, mari semua pihak kita sama-sama berupaya bagaimana bahasa daerah itu bisa tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi yang paling efektif adalah bagaimana kita mampu menumbuhkan kebanggaan internal
di dalam komunitas itu sendiri, di dalam penutur bahasa daerah itu sendiri. Karena tanpa kemauan dari penuturnya, teknologi secanggih apapun hanya akan menghasilkan bahasa mesin yang mati. Jadi, sekali lagi dikembalikan bagaimana penuturnya, bagaimana kemauan penuturnya untuk mengembangkan, melestarikan bahasa daerahnya. Termasuk generasi muda zaman sekarang. Sebagai penutup, apa himbauan dari Bapak atau pesan hangat dari Pak Pemuda untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para orang tua dan generasi muda terkait kebanggaan menggunakan bahasa daerah kita? Ini daerah yang ada, yang kita punya adalah milik kita. Kalau bukan kita yang akan melestarikan, mengembangkannya, siapa lagi? Orang dari luar datang ke sini, mereka akan meneliti bahasa kita. Masa kita tidak mau meneliti, mengembangkan, termasuk melestarikan bahasa daerah kita. Oke, iya. Iya. Pak Pemuda, terima kasih banyak malam hari ini sudah bersama dengan Perompak dari Makassar, Pak. Iya. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Iya. Dan kita ketemu lagi di lain waktu nanti, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Iya. Sahabat Buddha dimanapun berada, terima kasih banyak. Richard pamit. Nanti jam 8 sampai jam 12 malam dilanjutkan oleh rekan saya ya, Amboruse, di Propat Era di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.